Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian merasa tidak nyaman berada di suatu tempat, padahal semuanya tampak baik-baik saja? Pernah enggak kalian masuk ke sebuah ruangan, lalu bulu kuduk berdiri tanpa alasan? Naluri berkata pergi, tapi logika menenangkan dengan kata, cuma perasaan. Bayangkan kalau itu terjadi, dan kalian memilih mengabaikannya. Hari ini, kalian akan mendengar sebuah cerita penuh makna inspirasi tentang bagaimana pilihan kecil bisa membawa seseorang masuk ke dalam jerat yang tak pernah ia bayangkan. Tentang Bayu, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang datang ke Jakarta dengan harapan besar dan anggaran kecil. Ia hanya ingin tempat tinggal sederhana, dekat kampus, dan tidak menguras tabungan. Tapi satu keputusan, satu pilihan tergesa, membawanya ke dalam lorong yang tak semua orang bisa keluar darinya. Ada sebuah kamar. Kamar yang selalu kosong meski harganya murah, dan lokasinya strategis. Bukan karena tidak ada peminat, tapi karena tidak ada yang bertahan lama. Dan hari itu, Bayu mengetuk pintu kamar itu. Kamar nomor 13. Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini peringatan, ini cermin, agar kita lebih peka terhadap rasa was-was yang sering kita sepelekan. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir. Like, share, dan subscribe sekarang juga, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran yang akan membuka mata dan hati. Cerita ini baru dimulai, dan kamu akan menyesal kalau berhenti di sini. Bayu berdiri di trotoar sempit kawasan Cipete, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Sinar matahari Jakarta yang menyengat tidak cukup mengalihkan pikirannya dari satu hal. Semua kosan yang ia datangi hari itu terlalu mahal. Rata-rata 2 juta ke atas. Lokasi strategis, tapi harga seakan menampar mimpi hidup hematnya. Ia mendesah panjang, menyandarkan tubuhnya ke tiang listrik. Uang kiriman dari orang tuanya terbatas, dan dia bertekad untuk tidak merepotkan siapapun. Makan sederhana bisa diatur, tapi tempat tinggal tak bisa sembarang. Sambil scroll daftar kos di forum kampus, matanya menangkap satu iklan mencolok dengan font merah tebal. Kosan nomor 13, dekat kampus, murah, aman, hanya 500.000 per bulan. Bayu menyipitkan mata. 500.000? Dengan lokasi yang hanya berjarak 5 menit dari kampus, ia merasa seperti menemukan harta karun. Klik. Tidak ada testimoni, tidak ada rating, hanya 3 foto, tampak depan bangunan tua, tapi bersih, kamar dengan ranjang dan lemari kayu, serta lorong sempit dengan pencahayaan minim. Ia menelpon nomor yang tercantum, tersambung. Halo, suara perempuan tua menjawab. Suaranya pelan dan parau, seakan datang dari masa silam. Saya lihat iklan kosan nomor 13, Bu. Masih tersedia? Masih. Jawabnya singkat. Hening sejenak sebelum ia menambahkan. Datang saja sore ini, kamar kosong. Tapi, tidak semua bisa betah. Bayu sempat mengernyit. Maksudnya, Bu? Tapi panggilan sudah terputus. Bayu tertawa kecil. Mungkin cuma trik biar terdengar eksklusif, pikirnya. Ia bahkan mengirim chat ke temannya Dika sambil bercanda. Bro, gue mau lihat kosan serem. Namanya aja udah kosan nomor 13. Kalau hilang, cari gue di koran. Dika membalas dengan emot tawa dan pesan. Murah sih, tapi hati-hati. Yang terlalu murah, biasanya ada bonus gak kelihatan. Bayu hanya membalas dengan stiker santai. Ia sudah terlalu lelah dengan harga kosan Jakarta. Jika tempat itu bisa memberikan tempat tidur dan kamar mandi bersih, ia akan ambil. Rasa curiga? Diabaikan dulu. Sore itu, tepat pukul 17.00, ia berdiri di depan bangunan kosan yang dimaksud. Bangunan 2 lantai bercat hijau kusam, itu berdiri di antara 2 ruko kecil. Tidak ada papan nama. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi benar saja, lokasinya luar biasa strategis. Kampus bisa terlihat dari ujung jalan. Ia mengetuk pelan. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Seorang perempuan tua dengan kebaya, lusuh dan rambut, disanggul rapi menatapnya dari balik daun pintu. Wajahnya tampak ramah, tapi matanya kosong. Ia tidak tersenyum. Bayu? Tanyanya. Iya, Bu. Saya yang tadi nelpon soal kamar. Perempuan itu mengangguk. Masuk saja, saya Ibu Ratna. Bayu melangkah masuk.
Dan sejak saat itu, semuanya perlahan mulai terasa tidak biasa. Lantai kayu tua berderit lembut saat Bayu mengikuti Ibu Ratna melintasi lorong sempit menuju kamar paling ujung. Dinding kusam dengan cat mengelupas. Aroma kapur barus dan debu lembab memenuhi udara. Lorong itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan penghuni lain. Seolah kosan ini kosong sepenuhnya. Kamar ini kosong sejak lama, kata Ibu Ratna tiba-tiba, seakan membaca pikirannya. Tapi bersih, sudah saya pel dan semprot serangga tiap minggu. Bayu hanya mengangguk. Ia berhenti di depan pintu bercat coklat dengan angka besi berwarna hitam terpasang di atasnya. 13. Angka itu agak miring, seolah nyaris copot dari skrupnya. Ibu Ratna membuka pintu. Kamarnya cukup luas, dengan satu jendela besar di sisi kanan, ranjang single yang tertata rapi, lemari kayu tua, meja belajar, dan sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan, tertutup kain abu-abu lusuh. Jangan buka jendela setelah jam 9 malam, kata Ibu Ratna, datar. Bayu menoleh. Kenapa, Bu? Udara malam tidak cocok untuk kamar ini. Jawabnya singkat. Ia kemudian menyerahkan kunci besi tua, menoleh sejenak pada cermin yang tertutup, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Bayu masuk dan menghela napas lega. Kamarnya tidak sempurna, tapi bersih, luas, dan cukup terang. Ia merasa sudah sangat beruntung menemukan tempat ini. Menjelang malam, Bayu mulai menata barang-barangnya. Ia tak punya banyak, hanya koper pakaian, laptop, dan beberapa buku. Ia membuka tirai jendela, memandangi jalan kecil yang sudah mulai sepi. Cahaya lampu jalan berpendar temaram di aspal. Sekitar pukul 9 malam, ia mematikan lampu dan mencoba tidur. Tapi saat hampir terlelap, telinganya menangkap suara pelan dari arah jendela. Suara seperti bisikan. Bayu membuka mata, hening. Tapi suara itu kembali. Samar, nyaris seperti angin, tapi jelas membentuk kata-kata. Buka, tolong buka. Ia langsung duduk, menoleh ke arah jendela. Tirai sudah ditutup. Ia menahan napas, mencoba mencerna. Mungkin suara dari luar, pikirnya. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela, dan membuka tirai perlahan. Gelap, jalanan kosong, tidak ada siapapun. Ia menarik tirai kembali, melirik ke arah cermin yang masih tertutup kain abu-abu. Ia berpikir untuk menyingkap kain itu, tapi entah kenapa, tubuhnya seakan menolak. Ia memilih berbalik dan kembali ke ranjang. Besok pagi aja deh, gumamnya, memaksakan senyum. Tapi saat ia kembali rebah, suara bisikan itu terdengar sekali lagi. Bayu. Dan kali ini, ia tahu suara itu berasal dari dalam kamar, bukan dari luar jendela. Pagi pertama, Bayu di kosan. Nomor 13 diawali dengan rasa kantuk yang tidak biasa. Ia merasa tubuhnya berat, seperti tidur terlalu lama. Padahal, matanya hanya terpejam sekitar 5 jam. Ponselnya menunjukkan pukul 06.12 pagi. Ia bangkit dengan kepala sedikit pening. Hawa kamar terasa dingin. Padahal AC tidak dinyalakan semalaman. Cahaya matahari menembus jendela yang ditutup tirai tipis, menciptakan siluet bayangan di lantai kayu yang kini tampak lebih pudar. Bayu menatap sekeliling kamar. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Kain abu-abu yang menutupi cermin bergeser sedikit, hanya sekitar 5 cm, namun cukup untuk memperlihatkan ujung pantulan. Ia yakin semalam cermin itu tertutup rapat. Ia tidak menyentuhnya. Rasa penasaran mendorong Bayu untuk mendekat. Perlahan ia mengangkat kain penutup itu. Cermin tinggi berdiri kokoh, berbingkai kayu gelap dengan ukiran klasik. Permukaannya sedikit buram, seperti kaca tua yang sering terlihat di rumah nenek-nenek zaman dulu. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangannya sendiri tampak lambat. Gerakan tangannya sedikit tertinggal sepersekian detik dari kenyataan. Ia mengangkat tangan kanannya, dan cermin baru merespon.
Setelah jeda yang terasa janggal, Bayu melangkah mundur, menelan ludah. Mungkin cuman efek kaca tua, gumamnya. Ia menutup kembali cermin itu dengan cepat dan memutuskan untuk beranjak keluar. Di lorong, suasana tetap sama. Sepi, sunyi, dan suram. Ia belum melihat satupun penghuni kos lain. Ia sempat mencoba mengintip beberapa kamar. Semuanya tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia turun ke lantai bawah dan mendapati dapur kecil di dekat ruang tamu. Di sana, Ibu Ratna sedang duduk menyiangi sayuran. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi kali ini ia lebih banyak bicara. Tidur nyenyak, tanyanya tanpa menoleh. Bayu mengangguk sambil memaksakan senyum. Lumayan, Bu. Kamar itu memang suka membuat orang sulit bangun pagi. Tapi nanti terbiasa. Kalimat itu membuat Bayu sedikit bingung. Maksud Ibu? Namun Ibu Ratna hanya tersenyum samar. Jangan buka kain di cermin, itu bukan sembarang cermin. Sudah banyak yang tersesat karena terlalu ingin tahu. Bayu tercekat. Ia belum menceritakan apapun tentang cermin itu. Bagaimana ia tahu kalau ia sudah membuka kainnya? Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, suara sendok jatuh dari arah dapur mengalihkan perhatiannya. Saat ia menoleh kembali, Ibu Ratna sudah tidak ada di kursinya. Sayurannya masih di atas meja, tapi sosok perempuan itu seperti menghilang begitu saja. Bayu merasa tengkuknya dingin. Hari itu, ia pergi ke kampus, mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menceritakan sedikit kejadian aneh itu pada Dika, namun dibalas dengan tawa santai. Lu nonton film horor kebanyakan, bro. Cermin gerak telat aja dibikin serem, kata Dika sambil tertawa. Bayu hanya tersenyum tipis, tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan cuma perasaannya. Malamnya, ia memutuskan untuk tidak menyentuh cermin sama sekali. Ia fokus dengan buku dan tugas kuliah. Tapi seperti malam sebelumnya, tepat pukul 9, udara kamar berubah. Dingin menyelinap dari sudut jendela meski tertutup rapat. Lampu kamar mulai meredup, berkedip pelan, seolah ada yang mengganggu aliran listrik. Dan saat ia hendak memejamkan mata, suara itu kembali. Bayu, tolong buka. Bayu langsung membuka mata. Nafasnya berat. Kali ini, suara itu jauh lebih jelas, seolah berasal dari dalam kamar, bukan dari luar. Ia menyalakan lampu. Suara hilang, tapi saat ia melihat ke arah cermin, kain abu-abu itu telah terjatuh ke lantai. Terbuka sepenuhnya. Cermin itu kini menunjukkan pantulan yang tidak sepenuhnya sesuai kenyataan. Ia melihat dirinya berdiri di kamar. Ya, tapi di dalam pantulan itu, bayangannya tersenyum. Padahal wajah Bayu sendiri penuh ketakutan. Ia mundur perlahan, napas memburu. Ini mimpi, pikirnya. Mimpi buruk, harus bangun. Tapi semuanya terlalu nyata. Bayu meraih kain penutup dan menutup cermin itu dengan cepat. Saat kain menyentuh permukaan cermin, suara berat terdengar pelan, seperti dari balik kaca. Kenapa kau tutup, Bayu? Suara laki-laki. Dalam, seram. Bayu berlari ke sudut ruangan, menghidupkan semua lampu, menyalakan laptop dan musik, mencoba menciptakan suasana normal. Tapi jiwanya tak bisa tenang. Ia ingin keluar, tapi jam sudah menunjukkan pukul 00.47. Jalanan sepi. Ia merasa tidak sendiri di kamar itu. Ia mengambil tas kecil, memasukkan dompet dan kunci, dan hendak keluar. Tapi saat membuka pintu, ia terkejut. Di ujung lorong berdiri seorang pria muda, tubuh tinggi kurus, mengenakan baju kampus yang sama seperti Bayu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pria itu hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Bayu terpaku. Lalu dalam sekejap, pria itu menghilang, seperti bayangan yang ditelan lorong gelap. Bayu menutup pintu kamar cepat-cepat dan menguncinya. Ia mulai menyadari, tempat ini bukan sekadar bangunan tua murah. Tempat ini menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, tidak dibuka. Dan Bayu sudah melangkah terlalu jauh. Pagi harinya, Bayu tak bisa berpura-pura lagi. Ia tahu apa yang ia alami semalam bukan mimpi. Suara-suara itu, cermin yang terbuka sendiri, pria misterius di lorong. Semuanya terlalu nyata. Kepalanya berat,
kurang tidur, dan pikirannya terus dipenuhi bayangan dari malam tadi. Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang begitu asing dan penuh keganjilan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, ia bertanya pada Ibu Ratna saat hendak berangkat kuliah. Tapi, seperti sebelumnya, wanita tua itu selalu menjawab dengan samar. "Masih nyaman tinggal di kamar itu?" tanyanya sambil mengiris bawang di dapur. Bayu menahan diri. "Bu, saya boleh tanya sesuatu nggak? Penghuni kamar itu sebelum saya siapa ya?" Tangan Ibu Ratna terhenti sejenak, tapi kemudian ia kembali mengiris seperti biasa. Sudah lama kosong, lama sekali. Anak sebelumnya sudah pindah entah kemana. Kenapa dia pindah? Katanya terlalu sunyi. Bayu menunggu, berharap ada tambahan informasi, tapi tidak ada. Ia hanya menatap wajah Ibu Ratna yang kali ini tampak kosong, seperti bicara dengan naskah yang sudah ia hafal ratusan kali. Siangnya, di kampus, Bayu akhirnya menceritakan lebih serius ke Dika. Tak lagi setengah bercanda. "Gue beneran ngerasa ini kosan aneh, bro. Cermin di kamar bisa gerak sendiri, dan gue dengar suara orang manggil. Semalam, ada yang berdiri di lorong. Tapi waktu gue lihat lagi, dia hilang." Dika mengerutkan kening. "Lu yakin itu bukan ilusi karena lu panik? Kosong, sunyi, bisa bikin otak mainin imajinasi." "Gua nggak halu, Dika." Dika terdiam sejenak. "Coba deh cari tahu nama-nama anak yang pernah tinggal di sana. Minimal biar lu ada pembanding. Mungkin aja mereka masih bisa dihubungin." Itu ide yang bagus. Sepulang kuliah, Bayu langsung cari file kontrak sewa yang ditandatangani waktu awal pindah. Di bagian bawah tercantum nama pemilik kos, Ratna Hapsari, dan nama agen pemasaran, Rio Pranoto. Nama terakhir itu membuat Bayu penasaran. Ia cari di media sosial, dan ketemu akun Facebooknya. Bayu kirim pesan dengan harapan rendah. Tapi malamnya, ia mendapat balasan. "Mas Bayu yang tinggal di kamar 13 ya. Saya saranin segera pindah. Kalau belum sempat, jangan buka cermin itu. Saya kehilangan satu anak kos di sana. Namanya Adrian. Dia juga tinggal di kamar itu. Sejak malam terakhir dia kirim pesan soal suara-suara aneh, dia nggak pernah kelihatan lagi." Bayu terpaku membaca pesan itu. Tangan gemetar. Dalam hening kamar, ia menoleh perlahan ke arah cermin yang kini tertutup kain abu-abu, diameter. Tapi terasa seperti sedang memperhatikan. Ia menyalakan lampu tambahan, lalu kembali menulis. "Adrian, bisa ceritain lebih lanjut nggak? Apa yang terjadi sama dia?" Balasan datang 2 menit kemudian. "Adrian sempat kirim foto terakhir. Kamu pasti nggak percaya. Tapi dia bilang dia melihat dirinya sendiri. Di dalam cermin, tapi versi yang senyum jahat. Besoknya, dia hilang. Kamar 13 dikunci selama 2 tahun. Nggak ada yang berani sewa. Sampai kamu datang." Bayu memandangi layar ponselnya. Dada berdegup keras. "Saya harus pergi dari sini," pikirnya. Tapi belum sempat ia bergerak keluar kamar, terdengar ketukan pelan dari balik pintu. Tok, tok, tok. Bayu membeku. Ketukan itu terdengar pelan, seperti ragu, tapi cukup untuk membuat jantung Bayu berdetak 2 kali lebih cepat. Ia tidak berani mendekat. Tak ada suara lain, tak ada ucapan, hanya ketukan, 3 kali, berhenti, lalu hening lagi. Bayu mendekat pelan-pelan, meraih gagang pintu tanpa membuka. Ia tempelkan telinganya ke kayu. Hening. "Siapa?" Suaranya nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Bayu memberanikan diri membuka pintu perlahan. Lorong gelap. Sepi. Tidak ada siapapun. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Di depan pintu kamarnya, tergeletak sebuah foto. Bayu memungutnya. Foto lama, agak buram. Dalam foto itu terlihat seorang anak laki-laki berdiri di depan cermin. Cermin yang sama seperti di kamarnya. Dan anehnya, pantulan di dalam cermin bukan dirinya. Di dalam pantulan, anak itu terlihat menangis. Namun tubuh aslinya tersenyum. Persis seperti cerita tentang Adrian yang dikirim Rio. Di balik foto,
tertulis dengan pulpen. Jangan percaya pada bayanganmu sendiri. Bayu langsung menutup pintu dan menguncinya rapat. Ia tidak tahu siapa yang menaruh foto itu, tapi ada satu kemungkinan. Dan itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Malam itu, Bayu memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di kursi, laptop menyala, musik diputar pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, listrik tiba-tiba mati. Gelap gulita menyelimuti kamar. Laptop dan lampu darurat tak menyala. Seolah semua energi disedot entah kemana. Bayu meraba-raba mencari senter dari HP-nya. Dan saat cahayanya mengarah ke arah dinding, ia terkejut bukan main. Cermin yang biasanya menempel di sisi kiri kamar tidak ada di sana. Bingung, Bayu menyinari ke sekeliling kamar. Cermin itu berpindah. Kini berdiri di pojok ruangan, menatap langsung ke arah tempat tidur. Kain abu-abu jatuh ke lantai. Cermin terbuka sepenuhnya. Bayu mendekat, dengan tangan gemetar. Ia ingin memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi. Tapi, sebelum ia sampai ke depan cermin, bayangannya sudah muncul duluan. Dan bayangan itu melambaikan tangan. Bukan gerakan yang ia lakukan. Bayu terpaku, matanya tak berkedip. Bayangan itu mulai bergerak sendiri. Ia memutar badan, memperlihatkan punggungnya yang tampak penuh luka, seperti terbakar. Lalu perlahan, ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin, dan suara berderak keras terdengar, seperti retakan kayu tua, tapi bukan dari cermin, dari tembok di belakang Bayu. Sesuatu sedang bergerak dari dalam dinding. Suara itu datang lagi, seperti bunyi kukuh-kukuh mencakar kayu dari balik tembok. Bayu terpaku, berdiri di tengah kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya samar dari senter ponselnya. Dinding di dekat tempat tidurnya mulai bergetar pelan. Ada gerakan, jelas berdenyut seperti sesuatu sedang bernapas dari dalam. Dengan napas terengah, Bayu mundur beberapa langkah. Matanya masih terpaku pada cermin di pojok ruangan. Pantulan dirinya yang melambai kini sudah tidak ada. Hanya cermin biasa, tapi ia tahu itu hanya penampakan luar. Sesuatu atau seseorang ada di baliknya. Keraak, dinding retak. Sebuah garis halus membelah dari atas ke bawah, seperti luka yang baru terbuka. Bayu menahan napas. Bayu. Suara itu terdengar jelas dari balik tembok. Suara perempuan, lirih, menyayat, tapi menggoda. Buka, aku tahu kamu bisa dengar. Bayu mendekat pelan. Senternya diarahkan ke retakan yang kini perlahan melebar. Dari sela-sela tembok itu, keluar bau yang tidak bisa dijelaskan. Seperti gabungan antara tanah basah, besi berkarat, dan sesuatu yang membusuk. Ia menempelkan telinga. Dalam diam itu, ia bisa dengar suara-suara. Bukan hanya satu. Ada banyak bisikan, tertawa pelan, tangisan kecil, dan satu suara terdengar lebih jelas daripada yang lain. Adrian, tolong aku. Bayu mundur cepat. Jantungnya berpacu seperti jenderang perang. Ia tahu sekarang. Adrian mungkin tidak pernah benar-benar pindah. Tapi terjebak. Entah di mana. Di balik cermin atau di dalam tembok. Pagi harinya, Bayu mendatangi kampus dengan wajah pucat. Ia hampir tidak tidur. Saat bertemu Dika, ia langsung menunjukkan foto yang ditemukan di depan kamarnya dan chat dari Rio. Dika membaca serius, kemudian menatap Bayu. Bro, kita harus cari tahu siapa Adrian ini. Minimal kita tahu dia beneran pernah ada. Mereka mencari di grup Facebook kampus angkatan tahun sebelumnya. Setelah menggali lama, mereka menemukan satu unggahan yang menarik. Foto seorang mahasiswa dengan caption, Rest in Peace, Adrian, 2021. Banyak komentar ikut berduka, tapi tidak ada satu pun yang menyebut penyebab kematiannya. Bayu kirim pesan pribadi ke salah satu akun yang komen, bernama Rina. Tak disangka, Rina membalas cepat. Ia mengaku dulu satu kos dengan Adrian. Tapi menurutnya, Adrian menghilang tanpa jejak dan dinyatakan wafat hanya karena jasadnya tidak pernah ditemukan.
Kamar dia yang kamu tempatin sekarang. Nomor 13 kan? Iya. Dulu dia pernah cerita soal suara-suara dari dinding dan cermin yang gerak sendiri. Aku kira dia cuma stres. Tapi beberapa hari sebelum dia hilang, dia sempat teriak malam-malam. Katanya, bayangan gue mau masuk ke dunia nyata. Dan semalam, sebelum dia lenyap, aku dengar dia jerit panjang sekali. Habis itu, diam. Bayu menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Semua cerita yang ia anggap sekadar gangguan aneh, kini punya benang merah mengerikan. Dika menatap Bayu serius. Lo gak bisa tinggal di sana lagi. Malam ini, gue temenin lo ke kos, kita bongkar semua. Lihat apa yang sebenarnya ada di balik tembok itu. Dan malam pun tiba. Malam itu, kosan terasa lebih dingin dari biasanya. Dika datang membawa peralatan seadanya. Senter besar, kamera HP, palu, dan obeng. Ia juga bawa dupa dan air garam. Biar kata lo gak percaya, bro. Tapi orang Jawa bilang, kalau tempat kayak gini, gak bisa dilawan pakai logika doang. Bayu hanya angguk. Wajahnya muram, tubuhnya letih, tapi tekadnya sudah bulat. Mereka masuk ke kamar 13. Kamar tampak seperti biasa, rapi, tenang, terlalu tenang. Namun cermin di pojok tetap tak beranjak dari tempatnya sejak malam sebelumnya. Seakan telah berpindah secara permanen. Dika menatapnya. Cerminnya yang kita bongkar dulu, atau dindingnya. Bayu menunjuk dinding dekat tempat tidur. Suaranya dari situ. Mulai dari sini dulu. Dika mengetukkan palu pelan ke dinding. Suara yang keluar aneh, tak seperti suara tembok solid. Lebih berongga. Ia menandai bagian yang retak kemarin. Lalu mulai memalu lebih keras. Duk, kayak tembok mulai rontok. Debu beterbangan. Dan tak lama kemudian, sebuah ruang kosong terbuka di balik dinding. Seperti celah kecil yang tak wajar. Tak terdaftar dalam struktur kamar manapun. Bayu menyorotkan senter ke dalam celah itu. Matanya membelalak. Di dalam, tergantung lusinan kertas foto yang sudah menguning. Semuanya memuat gambar cermin. Semua berbeda. Beberapa menampilkan anak muda yang sama. Bayu yakin itu Adrian. Namun di setiap cermin, bayangan Adrian berbeda. Ada yang marah, menangis, tertawa aneh. Bahkan ada yang matanya hitam legam. Dan di tengah-tengah ruang sempit itu, tergantung sebuah buku catatan. Usang, lusuh, dengan bekas darah kering di pinggir halamannya. Bayu membukanya perlahan. Halaman pertama tertulis, Jurnal Adrian, kamar 13. Bayu membaca dengan suara bergetar. Hari ke-1, suara-suara samar di malam hari. Hari ke-4, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakanku. Hari ke-7, aku merasa aku sedang diawasi dari dalam tembok. Hari ke-10, aku takut tidur. Takut kalau aku di cermin itu akan mengambil alih tubuhku. Hari ke-13, ini malam terakhirku. Jika kau membaca ini, tolong jangan tatap cermin itu sendirian. Dika menutup buku itu dengan wajah pucat. Kita harus bakar ini semua, Bay. Kosan ini nyimpan sesuatu yang gak seharusnya ada di dunia kita. Tiba-tiba, plak, cermin di pojok kamar terjatuh sendiri dan pecah berkeping-keping. Udara kamar langsung berubah. Bau logam dan darah menyengat. Dinding bergetar hebat, dan dari celah yang mereka buka, terdengar suara jeritan. Panjang, penuh derita. Seperti dari puluhan jiwa yang minta dibebaskan. Sesuatu sedang bangkit. Ruang kamar nomor 13 kini berubah jadi neraka kecil. Setelah cermin besar itu pecah, suhu ruangan mendadak turun drastis. Kabut tipis muncul entah dari mana, menyelimuti lantai. Pecahan kaca berserakan, memantulkan bayangan yang tidak sama. Bayu dan Dika berdiri terpaku, menatap cermin yang kini hanya menyisakan bingkai, dan pantulan-pantulan yang tidak wajar. Dik, itu kita? Tanya Bayu pelan, menunjuk ke salah satu pecahan kaca yang masih utuh. Dika menunduk dan membeku. Di dalam pantulan kaca itu, mereka berdua berdiri dengan wajah penuh luka. Kulit pucat, mata hitam,
dan senyum lebar seperti terpotong paksa dari telinga ke telinga. Itu bukan kita. Keluar dari sini sekarang. Dika buru-buru meraih tasnya, menarik Bayu menuju pintu. Tapi saat tangan Bayu menyentuh gagang pintu, ia menyadari sesuatu. Pintu itu tidak bisa dibuka. Dika mencoba menendangnya, tapi tidak bergeming. Lalu jendela, tertutup rapat, seperti menyatu dengan dinding. Kosan ini menolak mereka keluar. "Bay, lu lihat itu." Dika menunjuk dinding seberang tempat tidur. Bayangan di sana bergerak sendiri, tanpa wujud tubuh, hanya siluet hitam yang perlahan membesar. Seolah sedang mencoba keluar dari dalam dinding. Dan di setiap gerakannya, dinding bergetar, seperti napas raksasa yang mendesak masuk ke ruang nyata. Tiba-tiba, semua pecahan cermin di lantai bergetar. Lalu, satu persatu mulai terangkat sendiri ke udara, membentuk pola tak beraturan. Di tengah pola itu, muncul sebuah pusaran seperti kabut hitam, memutar perlahan, menyerupai mata yang terus terbuka. Bayu dan Dika hanya bisa mundur. Tapi saat kaki Bayu menginjak salah satu pecahan cermin, ia terpeleset dan jatuh tepat ke tengah lingkaran. "Bayu!" Dika berusaha menariknya, tapi tubuh Bayu seperti tersedot perlahan ke dalam pusaran. Tangannya meronta, mencoba bertahan. Wajahnya ketakutan. Matanya menangkap sesuatu dalam cermin yang menggantung di udara. Pantulan dirinya yang tersenyum. "Jangan lepaskan aku, Dik." Dika memegang tangan Bayu sekuat tenaga. Tapi dari dalam pusaran itu muncul tangan lain. Pucat, kurus, panjang, mencengkeram bahu Bayu dan menariknya ke dalam. Dan dalam sekejap, Bayu menghilang. Hanya tersisa kabut, cermin yang kembali jatuh ke lantai dan keheningan. Dika berdiri terpaku, napasnya berat, mata berkaca, tak percaya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lampu kamar padam total. Dan dari balik cermin yang tersisa, terdengar suara lirih. "Gantian, Dika." Pagi datang, langit Jakarta mendung, dan kosan nomor 13 kembali sunyi seperti sedia kala. Pak Rudi, si penjaga kos, berdiri di depan pintu kamar Bayu dengan wajah heran. Ia memegang surat pemberitahuan pindah yang tiba-tiba muncul di bawah pintunya. Surat itu ditulis tangan. "Terima kasih telah mengizinkan saya tinggal di sini. Saya sudah menemukan tempat yang cocok. Jangan izinkan orang lain menempati kamar ini. Mohon biarkan kosong. Bayu." Pak Rudi bergumam. "Loh?" Katanya siangnya masih di sini. Tapi ia menurut. Ia kunci kamar 13 rapat-rapat. Sejak hari itu, kamar tersebut tidak pernah dibuka kembali. Sementara itu, di tempat lain, Bayu berdiri di tengah kamar yang sama, tapi dalam versi yang berbeda. Dindingnya gelap, berjamur, dan jendela menghadap ke langit, kelabu yang tak pernah berubah. Di luar, tidak ada suara motor, tidak ada kehidupan, hanya keheningan abadi. Ia mencoba mengetuk-ngetuk cermin, berharap bisa berkomunikasi. Tapi yang terlihat hanyalah pantulan dirinya yang kini berubah perlahan. Kulitnya makin pucat, matanya hitam pekat. "Apa? Aku sudah jadi mereka?" Bayu berteriak menangis, tapi suaranya seperti tidak pernah keluar dari bibir. Dunia tempat ia terperangkap hanya cermin-cermin, kabut, dan suara-suara samar dari jiwa-jiwa yang lebih dulu masuk. Ia tahu, kini dirinya bukan lagi manusia biasa. Ia bagian dari ruang cermin, tempat bayangan-bayangan yang ingin hidup di dunia nyata menunggu tubuh baru. Di dunia nyata, Dika menghilang dari peredaran. Handphonenya tidak aktif, dan keluarganya melapor ke polisi. Kosan itu pun semakin misterius. Namun, suatu hari, seorang mahasiswa baru bernama Ilham yang berasal dari luar kota melihat poster di mading fakultas. Dikontrakan kamar murah, strategis, bisa bulanan, hanya 600.000 per bulan. Lokasi, Jalan Karet Raya, kosan nomor 13. Ilham tersenyum. Murah banget, pas buat anak kos. Dan cerita pun bersiap mengulang dirinya. Teman-teman inspirasi, cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena di luar sana, masih ada Ilham, mahasiswa baru yang datang ke Jakarta, membawa harapan, semangat, dan keterbatasan dana. Ia berdiri di depan pagar berkarat sebuah bangunan tua bertingkat 2, membaca tulisan kecil di pintu pagar. "Kos-kosan nomor 13, ada kamar kosong, masuk langsung." Ia memanggil-manggil,
Tapi tidak ada yang menjawab. Lalu pintu pagar berderit, terbuka sendiri. Ilham tersenyum kecil, mengira itu angin. Dan tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk, tanpa tahu bahwa ia sedang mengulang satu lingkaran, satu siklus yang belum pernah benar-benar selesai. Teman-teman inspirasi, cerita penuh makna inspirasi ini membawa kita menyelami sisi gelap dari keputusan yang sering dianggap sepele. Memilih tempat tinggal hanya karena harga murah. Di balik itu semua, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Jangan pernah abaikan rasa curiga. Firasat bukan sekadar perasaan, tapi bisa jadi alarm alami dari tubuh dan jiwa kita. Saat hati terasa tidak tenang, saat langkah terasa berat, mungkin itu bukan sugesti. Mungkin itu adalah peringatan. Harga murah tidak selalu berarti rezeki. Dalam hidup, kita diajarkan untuk hemat, tapi hemat tanpa pertimbangan bisa berujung celaka. Jangan tergiur hanya karena angka. Teliti, cari tahu, dan dengarkan instingmu. Waspada itu bukan paranoid. Itu bentuk cinta pada diri sendiri. Karena siapa lagi yang bisa menjaga kita kalau bukan diri kita sendiri? Bayu hanyalah satu dari sekian banyak kisah yang tersembunyi di balik dinding-dinding bangunan tua yang kita lewati setiap hari. Mungkin kamu, teman-teman inspirasi, pernah mengalami kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Pernah merasa sedang diawasi, padahal sendirian. Atau merasa tempat tinggalmu menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan logika. Ingat, bukan karena kita lemah kalau takut, justru karena kita sadar ada batas yang tak boleh dilanggar. Dan untuk kamu yang sedang mencari kos-kosan atau tempat tinggal baru, jangan buru-buru. Dengarkan hatimu. Jika ada sesuatu yang terasa salah, walau tak bisa dijelaskan, percayalah, itu bisa menyelamatkanmu. Cerita ini mungkin fiksi, tapi rasa takutnya nyata, karena cermin tidak hanya memantulkan wajah, kadang juga memantulkan apa yang tersembunyi dalam diri kita, dan mungkin dalam tempat kita tinggal. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, menegangkan, dan penuh pelajaran hidup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tahu bahwa rasa curiga bisa menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di cerita penuh makna inspirasi berikutnya. Tetap waspada, tetap percaya pada firasatmu, dan ingat, jangan pernah abaikan rasa curiga, sekecil apapun itu, karena bisa jadi itulah yang akan menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak pernah kembali